Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya, tanggal muda seharusnya luar biasa, tetapi tanggal tua juga luar biasa. Karena Tuhan selalu menyertai, memberkati, bahkan menuntun kehidupan kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya kita. Terus jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan baik. Bagi kita semua, teman-teman yang ada di tempat ini maupun juga yang di channel YouTube dan di Facebook, mari kita mempersiapkan dengan baik sehingga sungguh-sungguh ibadah kita, pelayanan kita sungguh-sungguh tertuju kepada Dia, Allah yang memang kita sembah, kita junjung dan kita muliakan. Selamat beribadah, selamat berbakti, dan jangan lupa pada hari Jumat nanti akan ada ibadah Jumat Agung pada jam 8.15, akan ada perjamuan kudus atau bersama Tuhan. Kita akan mempersiapkan dengan baik, dan pada hari minggunya kita akan ada ibadah Paskah. Sekali lagi selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Saya mempersilakan untuk saat teduh sejenak. Firman Tuhan saat teduh pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 1 yang berbunyi, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Kau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Kita akan mengangkat satu pujian, bagi-Mu pujian.
kasih atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, di mana kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji, menyembah nama-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Biarlah Kamu berkati, menyertai ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhir. Berkatilah juga hamba-Mu yang memimpin ibadah ini. Berkatilah juga kami yang ada di tempat ini dan juga beserta teman-teman kami, keluarga kami yang belum berkesempatan hadir di tempat ini ya Bapak. Berkati juga agar ibadah ini agar bisa menjadi berkat atas kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita mengucapkan satu pujian sukacita. Bersuka dalam Tuhan.
dibawakan oleh Bapak Pendeta Irwanto. Kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang akan terbesar dalam kerajaan sorga. Sebelumnya kita juga akan memberi persembahan, dan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan mengangkat pujian persembahan, yaitu Betapa Hatiku. Persembahan kami, baik itu persembahan khusus maupun persembahan kesungguhan dan persembahan-persembahan yang lainnya. Tangan-tangan yang perlu yang memberikannya, kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberkatinya. Yang mungkin belum sempat memberikan, kami yakin dan percaya Tuhan juga akan memberkati kami semuanya. Kami yakin dengan ketulusan, dengan kerelaan hati kami memberikan kepada Tuhan, Tuhan akan menambahkan berkat kepada kami, berkat-berkat jasmani, terdiri daripada itu berkat-berkat secara rohani, dan kami mengimani bahwa tidak akan ada belalang-belalang lahap yang akan melahap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami.
ketika kami memberikan dengan kesungguhan hati kami kepada Tuhan. Pakailah persembahan kami sempurna dengan kehendak dan rencana-Mu, memuliakan nama Tuhan, memperluaskan kerajaan Tuhan yang ada di daerah Cisarua dan sekitarnya. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah persembahan kami. Bye.
biarlah Tuhan kami boleh belajar untuk mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan, karena kami menyadari bahwa tidak ada pribadi yang lebih penting di dalam kehidupan kami selain Engkau. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Kebenaran-Mu, kerajaan-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami, untuk kami pandang dan akhirnya kami boleh dapat merasakan kebersamaan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kami ketika kami ada di tempat di mana Engkau berada, kami berada. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pertama-tama selamat ulang tahun pada Mbak Juwita ya. Betul ya? Kita berikan konsep pada tanggal 1 April 2023. Bersyukur hari ini kita akan terus bersama-sama, makan bersama-sama ya. Makan bersama-sama snacknya dari Pak Agus ya. Senang sekali, terima kasih. Lalu yang kedua, Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam pelayanan saya sudah 4 tahun lebih ya. Jadi dari tanggal 13 Januari 2019 saya dikukuhkan di tempat ini menjadi gembala sidang, dan pada kesempatan di pagi hari ini karena kemungkinan kami ada kegiatan-kegiatan yang cukup padat di bulan April, saya menyampaikan bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 adalah masa kami berakhir pelayanan kami di tempat ini. Kami senang bersama-sama selama 4 tahun setengah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kami terus melihat hal-hal yang baik yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ketika nanti saya pergi dari tempat ini, saya mendengar hal-hal yang baik. Saudara sekalian terus bertumbuh di dalam Tuhan, saudara terus setia, dan saudara terus tetap ada di dalam kebersamaan semangat untuk melayani Tuhan. Tidak ada saya, tetapi hati saya tetap bersama dengan saudara sekalian. Ada Pak Adit yang nanti akan menolong. Pak Adit bisa berdiri Pak, supaya semakin dikenal ya. Ya, senang sekali asisten gembala ya. Asisten gembala di tempat ini yang akan menolong Bapak Ibu sekalian. Kalau beliau tidak ada lagi satu asisten. Kita punya 2 asisten, Pak Yohanes yang nanti juga akan lanjut ke S2. Ya, lanjut ke S2, STT, nggak tahu STT mana, STT Taman Safari atau di mana, kita nggak tahu. Tapi pada prinsipnya bahwa 2 asisten ini akan menolong kita, dan sampai kepada akhirnya biarlah Tuhan menemukan seorang gembala sidang yang baik, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Pak Tony ya, bersama dengan Ibu yang terus support pelayanan di tempat ini secara luar biasa. Ya, tanpa beliau kami yakin ya kemungkinan ya seperti hari ini mungkin akan sulit dapat kita rasakan dalam sebuah kebersamaan. Senang sekali bahwa kita boleh bersama-sama. Jadi sekali lagi ini kami sampaikan karena hari tanggal 7 nanti lagu tanggal 9 ada Paskah, kami akan melayani ibadah Paskah di Cengkareng. Lalu kami akan pamitan di Brigjen pada tanggal 16. Lalu tanggal 23 kami cuti untuk mempersiapkan beberapa hal yang harus pindah, dan kami memang kami bersama dengan keluarga berkumpul 55 tahun kami akan selesai, dan pas bertepatan 55 tahun di bulan Mei. Jadi kami akan selesai dan kami akan fokus mungkin untuk menolong membantu pelayanan di STP Baptis Jakarta, di mana saya menjadi wakil 1 bidang akademik yang perlu menolong hal-hal yang besar yang ada di sana. Jadi doakan supaya semuanya berjalan dengan baik, mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang diperlukan di bumi Nusantara ini. Ya, ini sedikit informasi ya, supaya informasi-informasi yang di luar ini ya jangan dianggap ya. Jadi informasi secara langsung sumbernya dari saya. Jadi tidak ada hal apapun. Hal yang pasti adalah Tuhan menempatkan saya
kami mengakhiri dengan pergumulan kami bersama dengan keluarga. Jadi tetap semangat melayani, terus maju bersama dengan Tuhan, bersama dengan Suffering Farm Baptist Fellowship. Baik, kita akan bersama-sama melanjutkan firman Tuhan pada kesempatan di pagi hari ini. Kita sedang mempersiapkan untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang murid yang sejati adalah menjadi seperti anak kecil. Saudara, kalau kita melihat gambar-gambar yang saya coba temukan, kita boleh melihatnya. Siapa yang tidak senang dengan anak kecil yang pakai kacamata? Usia 1 sampai usia 5 tahun itu adalah usia di mana anak-anak patut kita perhatikan dengan cermat. Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa menikmati kelucuan, keluguan, kepolosan daripada anak itu. Setelah 5 tahun ke atas, mungkin sudah sangat menjengkelkan dan lain sebagainya ya. Dan sangat-sangat ya pasti tentunya ini sesuatu yang berbeda. Nah, kita bisa melihat bahwa hal yang luar biasa dari anak kecil, kemudian pasti dari anak ini kita akan terus mau bertumbuh. Dari balita, lalu akhirnya sekolah. Senang sekali. Saya masih kecil, nanti saya akan besar, lalu saya akan sekolah, saya akan pintar setinggi-tingginya, dan akhirnya saya akan berhasil menjadi seorang yang bekerja dan menghasilkan uang untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk cucu, dan akhirnya tua. Dan akhirnya menunggu kapan waktunya kita akan dikuburkan. Nah, saudara sekalian, ketika kita bicara menjadi seperti anak kecil, apakah orang tua yang sudah tua ini akan bisa seperti anak-anak yang lucu? Mungkin lucu ya. Kalau giginya dulu ompong, sekarang juga ompong seperti itu ya. Dulu nggak bisa makan daging, anak-anak kecil, sekarang juga nggak bisa makan daging, nggak bisa ngunyah dan sebagainya, walaupun mungkin ada gigi palsu. Nah, saudara, kita sadar, kita yakin bahwa menjadi seperti anak kecil bukan berarti orang tua itu akan menjadi anak kecil. Dulu pakai pampers, kemudian orang tua menjadi pakai pampers, anak-anak muda menjadi memakai pampers dan sebagainya. Tidak, saudara sekalian. Ada sesuatu yang berbeda untuk menjadi seperti anak kecil. Bukan berarti orang-orang dewasa akan menjadi anak kecil, bukan berarti orang tua akan menjadi anak kecil. Tetapi ada hal yang istimewa yang didapati dari seorang anak kecil. Kenapa Tuhan Yesus Kristus menyampaikan ketika berbicara tentang yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah menjadi seperti anak kecil. Kita akan lihat bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita yakin bahwa dari masa kecil sampai masa kita menjelang dikubur, kita semua memiliki impian, kita semua memiliki cita-cita, harapan apa yang kita capai. Dari kecil punya cita-cita, aku ingin menjadi dokter gitu ya. Mungkin dulu saya ingin menjadi pilot, saudara. Tetapi kalau nggak dapat, mungkin karena marga saya marga Cen. Ya, saya marga Cen, tahu ya marga Cen ya? Centek. Kalau pilot katanya tinggi-tinggi gitu ya. Apalagi kalau daftar taman safari aja harus tingginya sekian senti gitu ya, sekian meter. Ya mungkin marga saya Cen nggak bisa. Apalagi marga saya tambahnya Wong gitu ya, Wong Jowo gitu. Wah repot. Tadinya Wong mana kita nggak tahu. Nah, saudara, tapi saudara kita bersama-sama yakin bahwa setiap manusia ingin selalu menjadi yang terbaik. Saya pada waktu SD saya ingin menjadi yang terbaik, walaupun tidak bisa, hanya ranking 3, saudara sekalian. Pengen menjadi ranking 1 tidak bisa, tetapi saya ingin menjadi yang terbaik. Ketika saya kuliah, saya ingin menjadi yang terbaik. Ketika saya menjadi seorang pendeta, saya juga ingin menjadi yang terbaik. Sebuah keinginan, sebuah cita-cita. Orang memandang menjadi pendeta itu sesuatu yang sulit. Dulu saya ngomong gini aja susah, saudara.
Ketika saya bisa melihat ke atas gitu ya, wah ada pesawat terbang, itu senang sekali. Pesawat terbang, kapan aku bisa terbang? Saya ingin terbang. Dan kesempatan terbang itu akhirnya tercapai ketika usia saya sekitar 26 tahun lalu. Itu hanya gara-gara excited. Istri saya hamil 7 bulan kalau nggak salah ya, 7 bulan di Sukabumi. Lalu saya ada pelayanan kependetaan di Semarang. Istri saya telepon, ini gimana, mules sekali. Ya, namanya belum pernah merasakan punya anak, takut. Lalu gempar, pendeta-pendeta di Semarang gempar. Mau pulang, gak ada duit, persembahan khusus. Jadi persembahan khusus untuk nyumbang, saya membeli tiket pesawat yang pada waktu itu kan nggak salah murah ya, dari Semarang ke Bandung. Naik, nggak tahu caranya naik seperti apa, saudara. Di depan saja, enggak, di belakang saja. Pada depan itu katanya enak, pakai baling-baling itu. Saya di belakang saja, waduh di belakang. Naik gocang besar sampai di bandara apa namanya, Usin ya, bandara Bandung. Muntah-muntah sudah, muntah-muntah, lalu dijemput, akhirnya sampai di Sukabumi. Nggak lahir. Tapi udah pelajar pulang, masih menunggu 2 bulan. Jadi itu cerita lucu, saudara. Kerinduan, impian menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terdepan, ingin menjadi yang nomor 1. Itu adalah sesuatu yang pastinya lazim bagi kita. Kerinduan bagi setiap insan, setiap manusia. Saudara ingin menjadi karyawan yang terbaik, karyawan yang terdepan, karyawan yang nomor 1. Keluarga yang terbaik, keluarga yang support, keluarga yang paling baik. Kita rindu ada sesuatu yang baik. Namun saudara sekalian, di balik semuanya itu ketika kita melihat secara duniawi, tetapi ketika kita melihat kembali secara rohani, Tuhan mengatakan siapakah yang terbesar di dalam kerajaan Allah? Siapa yang paling besar? Untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah, kadang-kadang ini yang menjadi bagian yang seringkali terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ingin berebut posisi yang terbaik, ingin berebut posisi yang terbesar, ingin berebut posisi yang paling diperhatikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melihat ada tiga prinsip ya. 3 prinsip bagaimana kita bisa menjadi seperti anak kecil. Yang pertama adalah ketulusan hati di dalam ketaatan. Ini menjadi satu kunci bagi kita untuk melihat menjadi seperti anak kecil bukan berarti menjadi anak kecil. Ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka untuk menjadi seperti anak kecil, untuk memiliki kerajaan surga, maka para muridnya diperhadapkan kepada sebuah tantangan supaya murid-muridnya itu memiliki ketulusan hati di dalam ketaatan. Saudara, ayat yang ketiga mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara sekalian, Yesus Kristus memberikan ilustrasi tentang anak kecil. Kalau dikatakan anak kecil itu kemungkinan kelasnya kelas Indria sampai kelas Pratama. Artinya antara sekitar 3 sampai 8 tahun. Kalau kita bersama-sama melihat antara 3 sampai 8 tahun ini, apa yang ada di dalam hati atau perilaku anak kecil adalah ketulusan hati. Ada sebuah keikhlasan. Walaupun kadang-kadang anak kecil ketika kita goda tidak ikhlas ya. Aku minta dong makanannya, gak boleh. Apalagi kalau alit ya, Opa minta ya, enggak boleh. Tapi kalau anak kecil itu sudah memberikan, dia akan memberikan dengan tulus. Dia akan memberikan dengan ikhlas. Kita bisa menyadari ketika kita bicara tentang anak kecil, dia
diajar, dia tidak protes, dia tidak neko-neko, dia tidak mengkritik, dia menerima apa yang diajarkan, dia fokus dengan apa yang diajarkan. Rasanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bagaimana ketika orang dewasa, saudara dan saya diajar, bagaimana ketika saudara dan saya ingin untuk dibina menjadi sesuatu, menjadi pribadi yang sangat baik. Kadang-kadang kita protes, kadang-kadang kita kritik, dikritik, kita mengkritik, saudara sekalian. Bapak harus seperti ini. Ya, satu kali dilakukan, dua kali diem, tiga kali balelo. Bahasa Jawanya seperti itu. Ini fakta, ini kenyataan. Ketika kita ditegur oleh pimpinan kita, seperti apa? Ketika kita ditegur oleh dosen kita, oleh guru kita, seperti apa kita? Awas ya, nanti kalau pulang dari tempat ini, saya hadap kau, saya akan hajar kau. Ada yang seperti itu? Ada dulu ya. Tapi sekarang ini kita bisa melihat ya, hak asasi manusia menjadi sebuah alasan. Dulu kalau saya dipukul guru saya kimia itu, kalau nggak hafal sudah yang dipukul benar. Kepala yang dipukul pakai bola, cetak, benar. Almarhum Bapak Sanusi itu guru matematika saya SD, nggak hafal perkalian, 1 kali 1 dan seterusnya, cetak. Pak Bono ya, Subono, dia pintar di kimia. Ketika SMA, saya harus berdiri pakai kaki diangkat 1, turun cetok, turun cetok, saudara. Ini fakta, ini kenyataan. Kadang-kadang inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika anak kecil salah, dia berani mengaku salah, dia berani minta maaf, bahkan dia kembali bermain-main dengan senang. Ketika anak kecil mungkin sedang bermusuhan, dia mungkin menangis. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, dia akan baik kembali. Bagaimana dengan kita ketika kita berantem, ketika kita mungkin berdebat dengan situasi-situasi perkataan-perkataan yang tidak tepat dengan teman-teman kita. Kadang-kadang kita akan mengesampingkan mereka. Nah, saudara sekalian, ini hal yang sangat-sangat penting bagi kita bersama-sama, bahwa kenapa Tuhan mengatakan kamu menjadi seperti anak kecil, karena lebih mudah mengajar anak kecil daripada mengajar orang dewasa. Sebuah ketulusan hati menjadi bagian yang sangat penting yang ada di dalam diri anak kecil, itulah yang harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Yesus Kristus. Ketaatan untuk melakukan hal yang baik seperti anak kecil inilah yang akan beroleh kerajaan surga. Ketaatan. Kita lihat anak kecil kalau disuruh, Le, belikan gula ya Le, gitu ya. Ya beli gula. Walaupun sekarang ini, dulu tidak ada embel-embel, sekarang ini ada embel-embel ya. Le, belikan gula ya Le. Lebihnya buat permen ya. Itu sekarang, dulu udah ada namanya, ada motivasi yang lain. Saudara sekalian, motivasi seperti apa yang kita harapkan? Ketika kita rindu kerajaan surga menjadi bagian di dalam kehidupan kita, menjadi seperti anak kecil, adalah ketika saudara dan saya memiliki ketulusan hati di dalam ketaatan kita. Mau diajar, mau berubah, mau bertobat, dikatakan seperti ini. Mau ada sebuah perubahan yang tidak baik menjadi baik di dalam pengabdian hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, menjadi bagian yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita, dengan keikhlasan hati kita, dengan kerelaan hati kita. Ketika itu kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu tidak akan pernah menjadi beban buat kita. Tapi ketika kita lakukan dengan ketulusan hati, kenyamanan, kedamaian, sukacita itu menjadi dampak dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, ketika kita melihat bagaimana menjadi seperti anak kecil, adalah anak kecil itu terbuka hatinya untuk kekekalan, keterbukaan hati untuk kekekalan.
Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan diri, bukan berarti tidak berani. Barang siapa merendahkan diri, bukan berarti ada kegetiran hati. Barang siapa merendahkan diri, bukan berarti tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Tetapi bicara tentang merendahkan diri berarti bicara tentang menundukkan diri, berbicara tentang penyangkalan diri. Kita seorang orang dewasa diharapkan bisa menjadi seperti anak kecil yang polos, anak kecil yang jujur, anak kecil yang terbuka, anak kecil yang apa adanya. Ketika seorang anak diarahkan untuk melakukan sesuatu, anak kecil itu akan melakukannya karena kepolosannya, karena kejujurannya, karena keterbukaannya, karena apa adanya. Coba kita lihat anak-anak kita. Kita bisa melihat anak kita adalah anak yang jujur, yang polos. Ketika ditanya, "Nah, tadi mama di rumah sama siapa?" Anak itu akan menjawab terbuka, "Nah, tadi papa boncengin siapa?" Kalau anak itu tahu, dia akan menyampaikan secara terbuka. Apalagi ketika kita bicara merendahkan diri, berarti memiliki arti mau dibentuk, mau dipoles seperti bejana, mau diproses untuk menjadi yang terbaik, diarahkan menjadikan hidupnya melakukan, menikmati, mencapai sesuatu yang terbaik. Saudara sekalian, kehidupan seseorang untuk memiliki kerajaan surga itu bukan masalah rajin ke gereja, bukan masalah untuk setia membaca Alkitab walaupun itu perlu, tetapi apakah hidup seseorang itu sungguh-sungguh mau dibentuk dan diarahkan untuk memiliki hati yang polos, hati yang jujur, hati yang terbuka, hati yang apa adanya, dan melakukannya bagi kehidupannya pada masa yang akan datang, kehidupan kekal yang disediakan oleh Tuhan tentang kerajaan surga. Jadi ini menjadi penting bagi kita. Anak kecil terbuka, dia lebih mudah diajarkan. Makanya usia anak kecil adalah usia emas ketika mereka dididik tentang kekekalan. Dasar dari pribadi hidupnya untuk diajarkan tentang kekekalan adalah dalam usia emas antara 3 sampai 8 tahun. Lewat dari itu kita mungkin bisa, tetapi akan mengalami sebuah kesulitan karena mereka sudah ada komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan lingkungannya. Walaupun mungkin tidak semuanya bisa seperti itu. Kadang-kadang kita bentuk, kita bina dengan baik, tetapi kemungkinan juga yang terburuk bisa terjadi, mereka meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Tapi kunci bagi anak kecil adalah mereka dididik tentang kebenaran. Saudara sekalian, apakah kita terbuka untuk kekekalan? Hidup kita hanya tinggal menghitung hari. Kalau udah hari ya tahun lah. Gak mungkin sampai 100 tahun baru mungkin ada. Tetapi apakah kita terbuka bahwa sesungguhnya hidup ini adalah bagaimana Tuhan sedang menyiapkan tempat kerajaan surga yang menjadi bagian yang sudah disediakan. Apakah itu adalah tempat di mana saudara memiliki tujuan di sana? Yang ketiga, saudara, atau yang terakhir, di dalam ayat yang kelima dikatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sekali lagi, menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tuhan ingin mengatakan ilustrasi menjadi seperti anak kecil adalah kesungguhan hati menyambut Yesus, kesungguhan hati kepada keyakinannya. Anak kecil bukanlah orang penting. Anak kecil ini bukanlah orang yang terhormat.
Tetapi anak kecil ini memiliki hati yang tulus dan sungguh terhadap sesuatu. Kadang-kadang ketika kita memberikan nasihat kepada orang tua sebagai seorang, apa pandangan orang tua? Kamu itu masih bau kencur, gitu ya. Kita dianggap sebagai pupuk bawang, nggak ada artinya. Apalagi ketika kita bicara tentang kepemimpinan skala nasional, belum ada apa-apanya kita sudah menggurui. Orang memandang seperti itu, saudara. Tidak ada apa-apanya, bukan orang penting. Saudara sekalian, tetapi ketika kita melihat tentang keyakinannya, Tuhan ingin mengatakan bahwa kesungguhan hati terhadap keyakinan itu menjadi bagian kunci yang sangat penting di dalam kita kepada Tuhan. Coba kita bayangkan jika anak kita minta mainan, apa yang terjadi? Tidak boleh diam, diam, mepet, nangis. Dulu anak saya seperti itu. Pertama kali kami pelayanan di kota ya, dulu dan di Kediri ya, Kediri pindah ke Cibadak sedikit kota. Ya di pasar ada banyak mainan, pengen beli sepeda, tidak punya duit. Di depan toko itu sudah sekalian, apa yang terjadi? Gulung-gulung orang Jawa, gulung-gulung koming gitu di bawah. Pengen beli sepeda, nanti tidak mau. Bahasa Inggrisnya itu misi-misi, malu-maluin sudah sekalian. Kita bawa pulang sambil teriak-teriak nangis. Walaupun akhirnya Tuhan membuka jalannya, kita mendapatkan berkat anak soleh. Ya dapat, walaupun kita tidak membeli. Sudah sekalian, tapi itulah anak sudah sekalian. Dia tetap gagah untuk dapat mainan tersebut bagaimanapun caranya. Harus beli. Sebuah prinsip yang memang benar-benar sebuah prinsip yang harus dapat dinikmati, yang harus dapat dilaluinya. Itu adalah prinsip yang memang ada di dalam diri anak kecil, dan itu menjadi kunci bagi kita bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengatakan menjadi seperti anak kecil, saudara dan saya dibutuhkan sebuah kesungguhan hati terhadap keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menyambut Yesus sebagai Tuhan, ketika saudara dan saya menyambut Yesus sebagai Raja, ada sebuah kesungguhan hati, benar-benar aku benar yakin terhadap Yesus Kristus. Bicara tentang menyambut Tuhan, bicara tentang penghormatan kepada Tuhan, dan ilustrasi anak kecil yang polos, yang jujur, yang siap diajar, yang yakin terus, tetap kokoh akan pendiriannya. Itu seharusnya menjadi kunci bagi kita. Ketika seseorang percaya Yesus seperti ini, dialah yang menyambut Yesus, dialah yang menjadi milik Yesus, dialah yang kokoh terhadap Yesus untuk selamanya. Sehingga firman Tuhan mengatakan, menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Penghormatan kepada Tuhan, sesuatu yang kokoh terhadap Yesus Kristus. Iman, keyakinan menjadi seperti anak kecil itu adalah kita sama halnya dengan menghormati dan menyambut Yesus sebagai Sang Raja. Jadi saudara sekalian, 3 prinsip ini harus ada dalam hidup kita. Untuk menjadi seperti anak kecil bukan berarti menjadi kekanak-kanakan. Menjadi seperti anak kecil adalah sikap hidup yang harus dimiliki oleh murid Kristus untuk menikmati kerajaan surga. Siapakah yang terbesar? Yang terbesar adalah ketika kita menyadari kehidupan kita yang seperti anak kecil di dalam ketaatan kita kepada Tuhan untuk kekekalan, dan penuh dengan keyakinan barang siapa menyambut anak kecil ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki kerajaan surga? Mari kita
lihat di dalam diri kita dan yakinilah bahwa saudara adalah bagian daripada kerajaan surga itu. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita meresponi kebenaran firman Tuhan hari ini. Seperti Bapa sayang anaknya. Komitmen bagi kita, jadi respon kita seperti Bapa sayang anaknya yang kau kasih. Bapa besar sungguh kasih setia, nyata seperti itu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku seluruh perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur kepadamu. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa besar sungguh kasih setiamu, sungguh besar kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku seluruh perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur kepadamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahmu. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Biarlah lagu ini menjadi komitmen bagi kita. Dia sayang kepada kita, tetapi dengan sayangnya Dia kepada kita, biarlah kita menjadi seperti anak kecil, supaya kita memiliki kerajaan surga
yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita. Jadilah seperti anak kecil. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami boleh belajar akan arti menjadi seperti anak kecil. Bukanlah berarti kami menjadi seperti anak-anak, tapi biarlah kami boleh belajar menjadi seperti anak kecil. Karena sikap hidup yang harus kami miliki menjadi murid Kristus. Bagaimana kami bisa menikmati kerajaan surga? Siapakah yang terbesar? Bukan oleh karena saya yang setia, saya yang aktif di dalam pelayanan, saya yang membaca Alkitab, saya yang hadir terus-menerus. Tetapi yang terbesar di dalam kerajaan surga adalah ketika kami bersama-sama menyadari kehidupan kami yang seperti anak kecil di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, untuk meyakini akan kekekalan yang Tuhan sediakan, dan dengan penuh dengan keyakinan kami menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang terbesar bagi kami, sehingga ketika kami bersama-sama mempersiapkan untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib pada saat Jumat Agung nanti, Tuhan, kami boleh belajar bagaimana yang terbesar di dalam kerajaan surga, tentang ketaatan kami, tentang kekekalan dan tentang keyakinan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur atas Taman Safari Indonesia yang selalu menyediakan tempat ini menjadi sarana berkat bagi kami, sarana kami mengenal Tuhan, sarana kami boleh belajar untuk melayani, sarana kami boleh belajar untuk beribadah. Terima kasih atas Pak Tony dan Ibu yang terus mensupport pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati secara luar biasa, dipakai secara luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan sampai ke ujung bumi. Ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar Injil. Ada gereja-gereja yang terus boleh dapat berdiri. Kami bersyukur Taman Safari diberkati Tuhan. Bukan saja di tempat ini Tuhan, di Prigen, di Bali, Koreum yang ada di Jakarta, Dolphin Center di Batam, bahkan di tempat-tempat yang lain yang menjadi impian dan cita-cita boleh menjadi terwujud. Semuanya kami serahkan Bapak, dari pimpinan sampai karyawan-karyawan yang ada di bawah. Tuhan memberkati mereka, kekuatan kesehatan, berkat secara luar biasa. Bahkan setiap flora fauna, ketika pengunjung ada, pengunjung boleh dapat menikmati berkat Tuhan, menikmati akan karya Tuhan yang luar biasa melalui Taman Safari Indonesia. Dijauhkan para bahaya, rancangan kecelakaan, kuasa-kuasa apapun, pertunjukan-pertunjukan menjadi berkat, bahkan permainan-permainan juga menjadi berkat dan dijauhkan dari rancangan kecelakaan. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan pembangunan-pembangunan yang belum selesai, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya tepat pada waktunya tempat yang dibangun menjadi sarana berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, ketika kami bekerja, kami boleh bekerja dengan baik. Ketika kami di rumah, kami menjadi bagian daripada rumah tangga kami dengan baik. Bahkan ketika kami ada di lingkungan masyarakat, kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mendampakkan kesaksian hidup yang terbaik bagi lingkungan di mana kami tinggal. Pergumulan-pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya campur tangan, yang sedang bepergian oleh karena sesuatu hal, Tuhan berikan penyertaan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang sedang menantikan kelahiran anak, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan pimpin. Yang sedang merindukan keturunan, Tuhan juga akan berkati. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan memberkati. Yang sedang bekerja, Tuhan juga memberkati. Yang sekolah, Tuhan berkati. Bahkan yang kami berdiam diri untuk melakukan sesuatu yang baik, Tuhan juga akan memberkati kami. Terima kasih atas Ibu Juwita yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Tuhan yang akan memberkati di dalam hidupnya, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, bahkan apapun pribadinya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami, pergumulan-pergumulan kami pribadi, lepas pribadi, impian cita-cita kami serahkan dalam tangan Tuhan. Nyatakan terus hal-hal yang baik dalam hidup kami. Dan akhirnya kami meninggalkan tempat ini. Kami ada yang bekerja, kami ada yang pulang, kami ada yang melakukan aktivitas yang lainnya. Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Saudara sekalian, pandanglah Tuhan kita Yesus Kristus.
Dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terindah, yang terbaik yang boleh dapat saudara nikmati dan rasakan sepanjang hidup. Diberkatilah saudara sekalian, dijauhkan segala rancangan kesalahan orang-orang jahat, kuasa-kuasa jahat, diberikan keberhasilan dan keberuntungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara selalu diberkati dan biarlah saudara juga menjadi berkat dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat kami.